Minangkabau terkenal dengan adatnya yang melekat secara turun-temurun. Hal tersebut terlihat dalam acara pelaksanaan pengangkatan penghulu atau Batagak Pangulu di Kanagarian Sungai Pua yang terletak di kaki Gunung Merapi. Secara geografis, Nagari Sungai Pua terletak pada posisi 100 derajat 22 hingga 100 derajat 25 bujur timur dan 0 derajat 77 hingga 0 derajat 21 lintang selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Negari Kubang Putiah. Sebelah selatan berbatasan dengan Negari Sariak. Sebelah timur berbatasan dengan Negari Wuki Batabuah. Dan sebelah barat berbatasan dengan Negari Sungai Buluah. Suhu rata-rata di Nagari Sungai Pua berkisar 15 hingga 24 derajat Celcius. Batagak Pangulu yang diadakan di Kanagarian Sungai Pua, tepatnya di Jorong Tangah Koto, merupakan acara pengangkatan Dr. Haji Nasman Puar, SPAM, atau yang sekarang dikenal Datuk Sati. Penghulu dan Ninik Mamak di Minangkabau mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam kekuatan kekerabatan adat Minang. Pangulu berasal dari kata pangka dan hulu. Pangkal artinya tampuk atau tangkai yang akan jadi pegangan. Sedangkan hulu artinya asal atau tempat awal, keluar atau terbitnya sesuatu. Maka penghulu di Minangkabau artinya yang memegang tampuk tangkai yang akan menjadi pengendali, pengarah, pengawas, serta pelindung terhadap anak kemenakan. Senin 23 Februari 2015 menjadi saksi dimulainya pergelaran Batagak Pangulu Suku Pisang dalam rangkaian panjang acara Batagak Pangulu Dr. Haji Nasman Puar, SPAM, Datuk Sati atau disingkat Datuk Sati di Kanagarian Sungai Pua, tepatnya di Jorong Tangah Koto. Datuk Sati dan kaumnya berasal dari suku Pisang. Suku Pisang keturunan Datuk Sati memiliki beberapa pusaka peninggalan kaum atau suku. Di antaranya Sawah Laweh. Sawah Laweh merupakan hamparan sawah dari tanah peninggalan keluarga Datuk Sati. Kemudian pemandian Batu Gadang yang terdapat 2 pincuran dan mata air yang siap diminum.
Gadang ini terdapat pondok. Pondok itu berfungsi biasanya untuk orang akan mengerjakan salat atau tukar baju. Dan Batu Gadang itu memiliki dua pincuran buat mandi, dan memiliki di atasnya ini ada mata air. Mata air itu kelebihannya atau istimewa di Batu Gadang ini yang pertama yaitu mata air ini walaupun musim kemarau atau musim kering, mata airnya tidak pernah berhenti mengeluarkan air. Yang kedua, mata air ini boleh diminum langsung tanpa dimasak. Di samping pondok itu terdapat Batu Gadang. Dan di atas Batu Gadang ini memiliki kolam ikan. Dan di atasnya satu lagi terdapat sawah-sawah. Dulu anak kemanakan Datuk Sati sering mandi di Batu Gadang ini. Dan banyak juga masyarakat yang lain mandi di Batu Gadang ini. Batu Gadang ini adalah milik dari kaum anak kemanakan Datuk Sati. Rumah Anak dan Kemenakan Datuk Sati. Cara Wataka ini maksudnya pengangkatan dari salah satu keturunan diangkat sebagai pemuda utamanya Datuk lah. Itu dia membawahi seluruh masyarakat yang dalam satu suku yang kecil ya, istilahnya sepayung lah itu istilahnya. Nah, untuk pendidikan ini harus kesepakatan seluruh anak kemenakan cucu yang berada dalam satu payung ini harus sepakat untuk pengantin sebagai guru. Kalau ini sudah ada kesepakatan, itu baru dibuat bermusyawarah. Setuju, kita laksanakan. Nah, untuk pelaksanaan ini memang makan waktu. Pertama, harus berhubungan dengan pada pengulu-pengulu yang lainnya, baik dalam negeri sendiri, baik di desa-desa lain. Itu ada komunikasi mutlak. Apakah kita bisa melaksanakannya, apakah pantas atau lainnya, itu kita pertimbangkan. Karena pelaksanaan ini saya memang menghubungi para pengurus tersebut, kemudian kita laksanakan dengan cara ada istilahnya untuk bumi, ada istilahnya namanya berbisik, itu ada tahap-tahapnya. Nah, setelah para penghulu atau pengalah datuk-datuk yang sekitar kampung itu baru kita laksanakan luarnya. Intinya nanti ya kita bikin tim, misalnya bentuklah tim untuk pembuatan masalah celana, ada timnya untuk manggil kembali, mengimbau atau istilahnya istilahnya mengundang ya, kalau sekitar pasien saya mengundang lah, tapi di sini namanya memanggil ya, itu dipanggil para penghulu karena jumlah yang bisa jadi ratusan, sebenarnya ratusan. Yang pada saat ini kami laksanakan ini mudah-mudahan itu jalan natural, artinya yang kita undang sebagian itu mendatanginya, yang kami anggap juga sebagai kesuksesan juga mudah-mudahan ya. Tapi sebetulnya menilai karena luar, menurut kami selama kami kerja tadi tidak ada hal mudah-mudahan sebenarnya ini apa ya, seperti pesta rakyat ya. Jadi setelah diangkat dari sebagai datuk, sebagai diangkat setelah datuk oleh para ini, kita pesta rakyat yang mengadakan acara misalnya saluang, misalnya permainan rakyat, itu ada. Mudah-mudahan itu nonton boleh kita selesai aja. Dalam perjamuan Balik Gadang Pengukuhan Datuk Sati dilakukan beberapa rentetan acara yang di dalam acara tersebut
terdapat beberapa simbol-simbol adat. Babawa-bawa merupakan rapat persiapan untuk pelaksanaan Batagak Penghulu. Peran Bono Kanduang ya dari mulai seperti yang tadi diceritakan tadi, bawa-bawa itu yang memasak, yang menyediakan konsumsi semua Bono Kanduang yang terdiri dari ya apa kalau kata orang Minang mie tangah itu yang sesuku dengan kita, itu dengan otomatis kalau bawa-bawa kita mengundang mereka untuk bawa-bawa dan dia yang memasak untuk acara ini, konsumsi segalanya urusan dengan dapur. Persiapan Ale. Alek Baraguang. Alek Baraguang dilaksanakan pada hari Jumat yang dihadiri semua datuk-datuk yang terlibat dalam pergelaran Batagak Penghulu. Acara ini menandakan jika Datuk Sati telah sah diangkat sebagai penghulu. Sama tampung itu Malang juga antara yang muju aja untuk pulang. Malang lah saya timpo kata kami. Muju ada berdua. Pada di bulan pada di musim lalu di bulan melampau lah hilang cincin jari kami pacak itu padang hilang sahajong rumah orang Semarang lah hilang ayam pengarumah ayam pawit angkur sayuk na rimbun kiri kanan kau ikut mana lepai masuk kampung pupuk menangguk ke negara bandua di dapat. Acara ini menandakan jika Datuk Sati telah sah diangkat sebagai penghulu. Acara ini disimbolkan juga dengan memukul sebuah gong. Minggu 1 Maret 2015 dilakukan acara membantai kabau. Satu kerbau dibantai untuk satu orang datuk. Pada acara ini juga diadakan hiburan tradisional anak nagari. Seperti saluang. Semua orang hadir terlihat sukacita pada malam ini. Arina lamo nalakan panuni kanduang biasa di linalala
dilakukan pada malam hari sehingga keesokan paginya makanan sudah siap untuk dihidangkan. Dari Bogor mamai Acara puncak. Acara puncak bisa juga disebut Alek Balapeh. Dalam acara ini diundang datuk-datuk yang telah dipestakan sebelumnya. Acara puncak merupakan acara pengangkatan penghulu Datuk Sati untuk menyampaikan atau memperkenalkan kepada negari lain. Dihadiri oleh 4 suku yang lebih dominan, yaitu suku Pisang, Koto, Beliang, dan Sikumbang. Acara ini dimulai dengan mengucapkan pasambahan dan diakhiri dengan sebuah kesepakatan. Kita suruh je nampak pituah tu kan. Ditabang batuang nak lagi tumbuhnya di tepi lurah di kelok jalan ke tepian. Ibarat pakato kalau ibarat berjalan ke berhenti ibarat pakato sudah sekolah kelok dia bari berhenti. Kami tu ada penentuan. Ya mana tu? Panjang penentuan tuan-tuan nampak. Tapi sungguh pun dalam badan. Yo pidati melagi sendiang menurun mengkau terangah dibandingkan ke kabau kalau buat bayar madu. Kain bugih bertepi ungu terandah kampung buat belok kalu. Yo kada teh kada ujang kalam kadi peta sambah nendak kada dole. Malilah kita boy duduk sama senang perhatian. Kami itu mana perhatian tuan? Ya mana tuan? Panjang perhatian tuan tu. Ayo saya assalamualaikum. Kadang-kadang sebab kemari je pada tuan nah. Ada walah lah tuan. Iyo bagi jangan di lama di pendakian tuan. Bisakah orang berkebandu. Sedang lama ke tuan pian mah. Iyo bikudu lah ulun benar. Panjang nak barak nak kabau ulun sur dan menjadi agak. Ayo dia mau dekat tujuh. Jangan dekat. Ganjak.
Kemudian, foto bersama kaum dan masyarakat. Beberapa anggota keluarga dan kaum Datuk Sati melakukan sesi foto bersama. Alhamdulillah, saya pribadi maupun sebagai pemerintah di Kabupaten Agam mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Nasman yang mulai kemarin sudah dinobatkan oleh kaum sebagai Datuk Sati dari suku Pisang. Dua lapisannya. Pertama memang beliau juga adik kelas Ambo, yang kedua orang kampung Ambo, yang ketiga baku demo. Karena Ambo sendiri juga orang ayah Ambo sendiri juga orang Pisang. Jadi bukan kenari saja, kenari dari Sungai Puah. Ya, bukan kamari saja, kamari mencari keluarga. Jadi selamat itu ayah. Mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan bisa membimbing anak kemenakan. Karena penghulu memang diharapkan berperan besar dalam membina masyarakat. Kalau penghulu mulai setubuh, anak kemenakan pasti sebingkah. Penghulu adalah alat nomor satu. Penghulu juga penegakan yang hak dan yang benar. Makanya baiman taguh, berakhlak mulia itu penghulu. Sebagai contoh, sebagai suri teladan bagi anak kemenakan beliau. Kemudian di samping nomor satu juga kusik menyelasai, karuh menjanihi. Nah itu, jadi konflik-konflik di masyarakat. Kalau penghulunya kompak, kalau penghulunya terbentuk, kalau penghulunya berperan, maka konflik-konflik tengah masyarakat bisa diatasi. Anak-anak kemenakan pun, kalau nenek mamaknya, penghulunya memperlihatkan perilaku yang baik, maka mereka juga akan berperilaku yang baik. Saya berharap Sungai Puah khususnya tetap menjadi contoh, berharap kita memerlukan model-model, contoh-contoh pembinaan masyarakat, termasuk pembinaan struktur adat, yaitu penghulu dan seterusnya. Kami berharap kepada penghulu yang duduk samparan tagak sepematang, mari wak anjong kadang apa tinggi kaili ya serang kodayong kemudian santak lah sama wak lewakan dan sama wak hargai. Mudah-mudahan beliau bisa pegang amanah dengan sebaik-baik. Seperti demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditantang kedatangan penghulu lingkungan nagari serta keunggulan 9 buah sidang karena basuhu di katunamu nampak kamu berkendaraan angkat berjalan kaki. Baru tidak ketahuan berkendaraan insyaAllah tidak pilih lagi kaki bukannya baru ditantang berjalan kaki insyaAllah ya siapkan akulah sabah kembali ke Jakarta. Peran Nek Mamak dan Nagari dalam pepatah itu sudah disebutkan elok nagari dek penghulu rancak tapian dan mudo.
apa makna elok nagari di Pangulu, apapun kegiatan di nagari itu Nyak Mama dilibatkan. Sebab seorang Nyak Mama itu sudah otomatis menjadi tokoh di masyarakat. Jadi apapun kegiatan, apapun yang akan dibuat di nagari itu selalu memikirkan anak kemenakan, memikirkan kesejahteraan, memikirkan tatanan terhadap anak masyarakat, anak-anak kemenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa berterima kasih kepada anak kemenakan Datu Sati yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Sebenarnya di satu sisi ini adalah beban yang akan dipikul seumur hidup. Tapi di sisi lain ini juga tantangan bahwa kita sebagai yang dituakan di kaum ini dituntut menjadi seorang yang bijaksana, yang adil, sehingga bisa menjadi panutan bagi anak kemenakan. Harapan saya bagi kemenakan semua supaya keturunan Datuk Sati ini harus kompak, harus bersatu. Sangat tidak enak didengar ada perselisihan, walaupun sebab perselisihan itu wajar dalam suatu kehidupan, tapi jangan menjadi mengemuka bahwa perselisihan itu menjadi perselisihan yang tidak baik di mata orang. Kata orang Minang, tidak ada kusuk yang tidak selesai. Karuah menjanihi gitu istilahnya. Jadi harapan saya itu supaya kita berbangga bahwa Datuk Sati ini adalah cukup terpandang di kampung kita ini, di negeri ini. Jadi kita jangan merendahkan kita sendiri kalau kita tidak kompak. Kekompakan itu penting, rukun antara sesama anak kemenakan itu merupakan suatu keharusan bagi saya. Kalau saya sedikit bercerita lagi kepada anak kemenakan kita, bahwa kita harus bangga dengan Datuk Sati ini. Kitalah barangkali di Singapura ini yang mempunyai rumah gadang. Kita mempunyai lubuk pemandian batu gadang. Kita mempunyai tabe, mempunyai padang pekuburan, sawah yang banyak. Gitu. Yang mungkin di tempat lain tidak selengkap ini. Jadi kita harus bangga. Dan ini harus kita jaga. Bagaimana menjaganya? Itu tadi, kita harus bersatu, kompak, saling menghargai. Kata orang Jawa itu tepo seliro. Jadi jangan kita iri, ebe, apa ya istilah bahasa Minang lainnya. Itu aja bagi saya yang saya harapkan buat anak kemenakan Datuk Sati. Cukup sekian dan sesuai dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.